Bagaimana pemahaman Anda mengenai arah kebijakan yang akan diambil Kabinet 2024-2029, terutama terkait dengan bidang-bidang yang menjadi fokus kerja Komisi 10 sekarang? Komisi 10 ada perubahan mitra. Kemarin ada Kemendikbudristek, karena satu lembaga, sekarang dipecah menjadi 3 lembaga kementerian. Kemudian pariwisata dan Bekrafnya hilang, pindah komisi. Ada Kementerian Pemuda Olahraga, Perpustakaan, dan ada ketambahan BRIN, Badan Riset, dan satu lagi Badan Pusat Statistik ya. Jadi ini juga butuh pendalaman lagi, terutama bagi kementerian yang nomenklaturnya berubah. Kan ada 3 kementerian, tadinya hanya satu kementerian Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian. Ini juga perlu pendalaman lagi terhadap masing-masing menteri ini, terutama juga pembicaraan terkait anggaran. Kan DPR juga punya fungsi anggaran, pemecahan anggaran, pembagian anggaran kan juga nanti akan dibicarakan di sini. Dan itu yang pertama kali nanti kita bahas mereka adalah struktur dan anggaran. Nah, untuk ke depan pelaksanaan kementerian ini, ya mudah-mudahan kalau sudah bisa selesai konsolidasi, mereka bisa segera running. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang menurut Anda akan dihadapi oleh Kabinet dalam menjalankan visi dan misinya, dan bagaimana DPR RI khususnya di Komisi 10 ini dapat berperan untuk membantu menyelesaikan tantangan tersebut? Yang pasti koordinasi. Dulu ketika misalnya contoh saja pendidikan dipegang oleh satu kementerian, itu pengambilan kebijakannya sebetulnya lebih simpel karena diatur hanya oleh satu menteri satu lembaga. Sekarang ketika dipegang oleh 2 menteri, kebijakan mungkin harus lebih kuat koordinasinya, nggak boleh tumpang tindih. Meskipun jelas perbedaan dasmen ada di kementerian tersendiri, dikti ada kementerian tersendiri, tapi penelitian dan lain sebagainya kan jika misah-misah seperti ini, pengambilan kebijakannya secara umum itu kan pasti akan harus lewat pintu ini. Kalau dalam satu kementerian itu lebih simpel. Makanya ketika ada sekian kementerian yang membidangi hal yang hampir mirip, misalnya tentang pendidikan tinggi, riset, itu kementeriannya masing-masing, pengambilan kebijakannya malah harus melewati banyak pintu. Jadi makanya koordinasi antar kementerian ini harus lebih kuat. Jadi memang ada 2 sisi. Ketika kementerian menjadi besar, ketika kementerian menjadi banyak, kementerian menjadi besar, tantangannya besarnya adalah koordinasi. Tapi kementeriannya hanya sedikit, simpel, mungkin bisa lebih bisa tektokan ya? Iya, lebih cepat karena tidak melewati banyak pintu. Makanya permasalahan terbesar adalah, dan DPR pasti harus mengingatkan kepada kementerian-kementerian itu untuk memperkuat koordinasi. Jangan sampai satu kebijakan yang harus melewati banyak pintu itu justru menghambat pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Itu. Gimana sih pandangan Mas Tomo selaku akademisi melihat perubahan kabinet saat ini di Indonesia yang dengan banyak perubahan baik secara struktural maupun mekanisme? Ya, bagus ya. Sekarang ini nama kabinet kita itu ya, Kabinet Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo, yang wakilnya siapa? Ayo, Gibran ya. Ya, semoga pemerintahan kali ini memberikan warna yang bagus buat Indonesia. Tentunya mereka memiliki style ya, kabinetnya yang versi ala mereka, alanya Pak Prabowo sebagai presiden kita. Nama kabinetnya sekarang namanya Kabinet Merah Putih. Nah, yang saya lihat ya, kabinet ini memang lagi sorotan publik ya sekarang di berita-berita di mana-mana. Salah satunya kabinetnya ini terlihat gemuk, ya nggak terlihat lagi, memang gemuk itu dari yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, namun ini ada sisi positif dan negatifnya. Kalau dari sisi menurut pikiran saya, positifnya adalah setidaknya kabinet yang banyak ini harapannya bisa menyentuh titik-titik paling terkecil di masyarakat dengan kementerian-kementeriannya yang lebih rigid, yang lebih detail, sehingga pekerjaannya jadi lebih mudah. Yang selama ini diemban oleh satu kementerian tapi dengan banyak tugas, tentu itu agak ada fokus-fokus yang terabaikan ya. Nah, sekarang ini fokus-fokus kementerian itu udah dibagi-bagi nih. Ada yang kementeriannya membahas
di satu sisi misalnya kayak Kementerian UMKM dan Koperasi udah dibagi misalnya contohnya seperti itu, sehingga ini memberikan dampak khusus dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sisi negatifnya ini adalah sebuah pertarungan gitu, pertaruhan dan pertarungan. Pertaruhannya gimana? Pertaruhannya adalah apa benar dengan anggaran, kalau kabinetnya gemuk, otomatis anggaran yang dikeluarkan oleh negara kita akan banyak. Otomatis rakyat kita menggaji pejabat-pejabat kita seperti kementerian-kementerian ini dengan uang yang lebih banyak. Nah, kalau tidak berhasil, ini akan menjadi pertaruhan. Nah, pertarungannya sama apa? Pertarungan dengan keraguan dari rakyat yang melihat, yang diberita, yang masyarakat. Jadi seperti itu pandangan saya. Kan tadi Mas Tomo juga udah bilang dari jawaban dari pertanyaan yang pertama, kalau misalkan kabinet kali ini banyak yang terpecah-pecah, banyak kementerian yang baru dan muncul lembaga baru atau kementerian baru. Nah, menurut Mas Tomo nih, dari kementerian yang baru atau lembaga baru yang ada sekarang itu, kira-kira itu ada yang menguntungkan atau ada yang mungkin nggak efektif? Oke. Ya, ini sama ya, seperti hampir mirip dengan penjelasan saya yang pertama tentang kabinet ini gemuk ya, dan saya menjelaskan itu dipecah menjadi lebih rinci lagi ya. Contohnya tadi yang saya sampaikan biar lebih berkesinambungan ya. Seperti kementerian yang dulunya ada namanya Kementerian Koperasi dan UMKM, sekarang dibagi menjadi Kementerian Koperasinya sendiri, Kementerian UMKM-nya sendiri. Otomatis pekerjaannya jadi berbeda. Nah, nanti yang menguntungkannya ini adalah dia akan menjadi fokus ya. Kalau koperasinya itu adalah ya fokuslah dengan koperasinya, dengan kementerian yang menumbuhkan koperasi di Indonesia agar masyarakat kita bisa mandiri dan mendapatkan value yang lebih dari koperasi. Dan sebaliknya, ada namanya Kementerian UMKM. Ya, harapannya Kementerian UMKM memang betul-betul meningkatkan daya saing di antara sama-sama UMKM dan menjadikan bahkan UMKM kita itu sampai ke mancanegara gitu. Tidak hanya dimiliki oleh seorang orang yang memiliki modal besar aja, tetapi UMKM juga. Nah, otomatis harapannya adalah mereka berdua ini wajib saling berkolaborasi. Jadi harapannya dari kementerian ini yang jadi yang dipecah ini, jangan lupa untuk berkolaborasi dan saling berkoordinasi. Nah, seperti itu. Jangan ada namanya ego sektoral. Jadi ada namanya ego sektoral itu adalah emangnya apa hubungannya koperasi sama UMKM dipanggil-panggil saya. Nah, nanti jangan seperti itu. Jadi harapan kami sebagai seorang akademisi, semoga dengan adanya kabinet yang dipecah ini menjadikan dia fokus, dan nantinya ketika dia berkolaborasi menghasilkan sebuah kebijakan yang bagus dan yang berpihak kepada rakyat dan tentunya rakyat Indonesia, sehingga tercapai cita-cita kita generasi emas tahun 2045. Apa pendapat Bapak tentang kabinet baru di periode 2024 sampai 2029 ini, dan apakah ada harapan atau kekhawatiran khusus terkait pemerintahan baru ini? Mengenai kabinet baru yang dibentuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, kalau pendapat saya sih ini mungkin udah dilakukan penilaian. Saya rasa prosesnya nggak proses 1-2 hari. Pasti juga Pak Prabowo sudah meminta pendapat dari beberapa pihak, juga analisis Presiden sendiri yang memang itu menjadi hak prerogatifnya Presiden. Kalau pendapat saya dari nama-nama yang sudah kita lihat di TV sih, saya rasa sudah menerapkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Harapan saya seperti itu. Terus apalagi tadi yang selanjutnya, Kekhawatiran. kalau saya sih, kalau kekhawatiran tetap harus ada. Jadi kabinet apapun, siapapun pemimpin kita tetap ada kekhawatiran, harus menyisakan kekhawatiran. Makanya kita coba lihat nanti sekitar atau semester pertama, 6 bulan pertama, saya harapin sih bisa berjalan dengan baik. Kalau kekhawatiran sudah pasti setiap pemerintahan kita harus nggak bisa percaya 100% ya. Tapi saya dengan kapasitas Pak Prabowo sebagai Presiden lebih kepada yakin sebenarnya. Yakin bahwa beliau bisa sudah menyusun kabinetnya sematang mungkin, dan harapan beliau mudah-mudahan sama dengan harapan bangsa Indonesia ya, bahwa kabinetnya bisa bekerja untuk masyarakat.
Menurut Bapak sendiri, Bapak ini mendukung atau justru menolak kabinet baru ini? Saya mendukung 100%. Bagaimanapun kita harus positif pada pemerintah. Pemerintah ini baru berjalan, kita tetap mendukung, tinggal nanti dalam perjalanan waktunya coba kita lihat. Saya rasa Pak Prabowo dari kita lihat dalam perjalanan politiknya mengakomodir seluruh keinginan. Saya rasa juga ada ruang-ruang tertentu untuk orang mengkritik pemerintahan atau mengkritik beliau secara pribadi. Yang tujuannya sebenarnya kritikan kan buat pemerintah juga ya. Pemerintah ya supaya bisa tercapai, yaitu dia sebagaimana amanat undang-undang mensejahterakan rakyat. Saya yakin itu, saya mendukung 100% pemerintahan saat ini.